Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Armita, perwakilan dari kelompok 6 sebagai moderator di kelompok ini. Adapun materinya yaitu kebutuhan dan syarat pokok layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Adapun anggota saya yang bernama Paramita Asri Aryadi Sinarwati Anggis Sakaria dan Ramla Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan anggota kelompok saya untuk membacakan materinya. A. Kebutuhan dasar bimbingan di sekolah dasar. Kehidupan siswa sekolah dasar banyak sekali yang dapat dialami oleh siswa. Baik itu sebuah hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, seperti datangnya sebuah masalah. Masalah-masalah yang dialami siswa dapat terjadi oleh berbagai sebab, baik yang bersumber dari siswa itu sendiri maupun yang bersumber dari lingkungannya. Sebab-sebab yang bersumber dari diri siswa pada dasarnya terkait dengan upaya mewujudkan tugas-tugas perkembangannya, upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sedangkan sebab-sebab yang bersumber dari lingkungannya terkait dengan pengaruh kondisi rumah tangga, kondisi sekolah, dan kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajar tidak mungkin dapat berlangsung secara baik apabila di dalam kelas ada siswa yang mengalami masalah. Kebutuhan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, membantu murid mewujudkan tugas-tugas perkembangan. Kedua, membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa. Ketiga, mengatasi pengaruh kondisi rumah tangga yang kurang menguntungkan. Keempat, mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Kelima, mengatasi pengaruh sosial budaya yang kurang menguntungkan. Materi selanjutnya itu fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi preventif. Yang ketiga, fungsi pengembangan. Yang keempat, fungsi penyembuhan. Yang kelima, fungsi penyaluran. Yang keenam, fungsi adaptasi. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Yang kedelapan, fungsi perbaikan. Yang kesembilan, fungsi fasilitas. Yang kesepuluh, fungsi pemeliharaan. Syarat pokok bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Berbeda dengan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, di mana pada kedua jenjang pendidikan itu disediakan petugas khusus untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi bimbingan dan konseling yang dilaksanakan langsung oleh masing-masing guru kelas. Adapun syarat pokok bimbingan dan konseling di sekolah dasar ada 3. Yang pertama, pada anak-anak usia ini, fleksibel dan masalah-masalah yang mereka hadapi belum sempat berurat berakar atau tertanam lebih dalam. Kedua, para orang tua umumnya bekerja sama lebih aktif dengan sekolah. Ketiga, panjang waktu yang tersedia untuk lebih mensukseskan perkembangan murid, khususnya murid lebih leluasa dibantu memahami dirinya sendiri dan untuk memperoleh pendekatan-pendekatan yang tepat guna ke arah pemecahan masalah-masalahnya. Di samping faktor menunjang ini, demi lebih lancarnya bimbingan sekolah dasar, diperlakukan persyaratan pokok yang sekurang-kurangnya adalah 1. Adanya kesediaan guru untuk berperan ganda yaitu sebagai guru dan sebagai pembimbing. 2. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif. Guru memungkinkan siswa dapat mengembangkan bakat, kemampuan dan minatnya secara optimal, dengan jalan mempatkan siswa sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. 3. Adanya kesediaan waktu untuk selalu memahami siswa dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan minat, sikap, pola tingkah laku, cita-cita, nilai, dan status sosial ekonomi orang tua siswa. 4. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa mengintegrasikan informasi tentang pendidikan dan jabatan ke dalam mata pelajaran yang relevan. 5. Adanya kesediaan guru untuk senantiasa bekerja sama dengan kepala sekolah dalam melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang mendasar bagi pembangun layanan-layanan bimbingan konseling di sekolahnya. Terima kasih. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.